Halo guys, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Nah, kenalin aku Cevita dan Saya Cevara. nah, ingat ya, walaupun kita di rumah, ini adalah ibadah. Yuk kita mempersiapkan hati sungguh-sungguh. Minta Cevara pimpin dalam doa ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah walaupun melalui online. Tuhan, kiranya Engkau yang mau kuduskan dan sucikan hati kami sehingga kami bisa fokus dan sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi, mari kita sama-sama memuji kebesarannya. Holy, holy, holy. Ya, kita bersyukur meskipun Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia bukan Allah yang jauh. Dia dekat dengan kita dan Dia mengasihi kita. Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan Bersyukurlah. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan
Halo guys, mari kita mempersiapkan hati kita sama-sama untuk berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan diri sebagai satu-satunya jalan yang membawa damai, sejahtera, dan keselamatan. Dunia ini menawarkan kami banyak hal, tapi tidak ada satupun yang membawa damai yang sejati. Karena itu saat ini biarlah firman-Mu akan menolong kami untuk mengarahkan hati kami dekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, apa kabar? Sudah sebulan lebih ya kita di masa-masa seperti ini. Kalian sehat-sehat ya? Good. Koko berharap kita semua tetap sehat karena kalau kita sakit, wow. Sakit itu repot banget dan gak enak banget. Kamu tahu gak apa yang paling dibutuhkan oleh seorang yang sakit? Ya, orang sakit yang pertama dia paling pengen sembuh. Dan yang kedua, kalau orang sakit selama dia dirawat, dia paling butuh apa? Kamu paling butuh apa kalau sakit? Kamu paling butuh didampingi sama orang-orang terdekat. Kamu gak pengen sendiri. Nah, maka teman-teman kita tahu betul di kondisi seperti hari ini ya, betapa menderitanya jadi orang-orang yang mengidap virus corona. Kenapa? Karena satu, virus corona belum ada obatnya. Yang kedua, selama orang terkena virus corona, dia malah nggak boleh didampingi. Nah guys, ini kondisi yang sangat menyedihkan ya. Nah kita sama-sama hari ini akan merenungkan firman Tuhan tentang I am grateful. Aku adalah orang yang bisa bersyukur. Nah kita membaca sama-sama yuk dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Buka firman Tuhanmu dan kita akan perhatikan firman Tuhan berikut ini. Koko akan bacakan bagi kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah teman-teman, guys, hari ini kalau ada seorang yang kena COVID, ya jangankan kena COVID, hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini aja, kita ini sudah bagaikan orang yang terkena penyakit kusta. Nah kenapa? Karena pada hari ini ya, kita mau keluar aja, semuanya wajib pakai masker kan. Padahal ini bukan ketemu sama pengidap loh ya. Kita sama-sama jaga jarak, harus ada social distancing, nggak boleh kurang dari 1 meter. Minimal 1-2 meter ya kan. Terus kalau kemana-mana mau masuk ke wilayah tertentu, kita mesti dites nih pakai termogan. Kemudian kita nggak boleh saling berinteraksi secara fisik. Sebentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan. Waduh, kita betul-betul jaga jarak. Dan apa-apa semua sekarang disemprot sama disinfektan. Itu kita sesama orang-orang yang masih belum tentu sakit loh. Bayangkan kalau orang yang sakit terkena virus corona. Apa yang terjadi pada mereka? Tadi di awal Koko tanya, apa yang paling dibutuhkan oleh orang sakit? Ketika orang sakit dan dia belum sembuh, dia paling butuh untuk dekat, didampingi sama orang-orang yang paling berkenan di hatinya. Tapi kalau orang kena COVID-19, waduh, boro-boro didampingi. Dia harus dikarantina, nggak boleh berinteraksi dengan siapapun. Dan kalau bahkan ada orang yang jadi korban, meninggal dunia, bahkan tidak boleh ada yang melayat. Dan cara pemakamannya pun tidak seperti pemakaman orang pada umumnya. Nah guys, coba lihat, ini ada sebuah klip tentang betapa merananya seorang ayah yang terpisah dengan anaknya yang baru lahir gara-gara virus COVID-19 ini.
Wah guys, kamu lihat, sedih dan merana banget ya. Kalau seorang anak apalagi masih bayi pengen kehadiran papa mamanya, pengen meluk, itu nggak boleh. Papa mamanya juga bayangin tadi papanya itu sampai nggak tahan, dia berbalik. Dan rasanya pengen nangis, hatinya pasti hancur, pengen meluk. Tapi nggak boleh, kamu bayangin nih, kamu lagi sakit, kamu pengen banget ada yang dampingi kamu, papamu, mamamu atau sahabatmu, dan nggak boleh karena takut ketularan. Nah guys, kamu sekarang bisa bayangin apa yang orang-orang kusta pada zaman Alkitab yang kita baca tadi rasain. Mereka bahkan lebih susah daripada hari ini orang yang kena COVID-19. Mereka memang harus mengkarantina dirinya karena penyakit mereka menular. Tapi bukan cuma menular, mereka ini disebut orang-orang yang najis, jijik, kotor. Dan mereka itu harus sengaja mengacak-acak rambut, pakaiannya juga harus pakai pakaian yang dicabik-cabik. Tujuannya apa? Supaya orang tahu mereka ini adalah orang-orang najis yang kena kusta. Mereka lakukan social distancing, bukan 1-2 meter loh. Kalau ada orang mendekat dan gak tahu bahwa ada orang-orang kusta di daerah itu, maka mereka harus teriak, najis, najis. Siapa yang najis? Mereka yang najis. Supaya orang tahu, kami ini orang najis, kami ini orang-orang terbuang, jangan dekat-dekat, nanti kamu ketularan, nanti kamu ikut najis. Wow guys, nggak ada obatnya. Dan nggak boleh dekat-dekat dengan siapapun. Padahal, tadi kita ingat bahwa kalau orang sakit paling butuh apa? Paling butuh sembuh, dan kalau belum sembuh pengen didampingi oleh orang-orang terdekat. Maka ketika Tuhan Yesus hadir teman-teman, kamu bisa lihat ya. Mestinya mereka teriak apa? Waktu melihat Yesus datang, mendekat. Mereka mestinya teriak, najis, najis, jangan dekat-dekat. Tapi anehnya, waktu mereka melihat Yesus, mereka malah minta tolong, tolong, sembuhkan kami, tolong kami guru. Kenapa mereka minta tolong dan gak berteriak najis? Nah ini loh, mereka tahu Yesus itu bisa melakukan sesuatu. Mereka pernah mendengar tentang kemampuan Yesus mengadakan mukjizat. Jadi sebenarnya, dalam taraf tertentu, mereka itu punya iman loh tentang Yesus, bahwa Yesus itu bisa melakukan sesuatu buat mereka. Nih, sekarang berikutnya, bagaimana respons Yesus? Respon Yesus kan mestinya ya terhadap orang-orang sakit begini lakukan social distancing. Sama kalau kita lihat, kita tahu ada orang kena COVID-19, kita mesti social distancing. Dokter pun harus pakai APD ya kan? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus bukannya melakukan social distance, Yesus justru melakukan social approach. Yesus sengaja mendekat. Kenapa? Karena Yesus tahu betul betapa rindunya orang-orang ini untuk sembuh dan untuk diterima. Selama ini mereka berkata, aku najis, aku ini kotor, aku ini tidak berharga. Yesus datang, Yesus mendekat. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada mereka, kamu tunjukkan dirimu kepada para imam. Kenapa harus tunjukkan diri kepada imam? Waktu itu syarat kalau untuk mengkonfirmasi seseorang sudah sembuh, itu mesti cek ya kepada para imam. Kalau udah sembuh, oke, kamu boleh pulang. Kalau hari ini orang yang kena COVID-19 mesti cek terus kan darahnya kan. Setelah konfirmasi negatif, pasti itu baru boleh pulang. Tapi kenyataannya mereka itu belum sembuh loh. Jadi masih sakit disuruh ketemu imam. Nah, kenapa mereka mau lakukan? Disinilah teman-teman, mereka sebenarnya memang percaya bahwa Yesus itu bisa melakukan sesuatu. Mereka percaya, mereka beriman, Yesus bisa menyembuhkan, maka mereka go aja, berangkat aja. Nah, cuman begini loh teman-teman. Setelah terjadi kesembuhan di tengah jalan, wah mereka betul-betul sembuh, mereka gembira sekali, disinilah bedanya. Mereka mungkin percaya Yesus bisa melakukan sesuatu, tapi tidak semua orang yang percaya kepada Yesus bisa melakukan sesuatu, itu sungguh-sungguh menyembah Yesus dan bisa bersyukur kepada Yesus. Maka tadi kita baca, orang-orang yang sembuh, 10 yang sembuh, tapi hanya 1 orang yang kembali. Semua sembuh, semua gembira, semua lega. Tapi 9 orang lupa pada Yesus. Hanya 1 yang kembali mencari Yesus dan tersungkur menyembahnya. Yang kembali menyembah Yesus adalah orang Samaria yang dianggap oleh 9 orang lainnya, orang Yahudi, bahwa dia ini bukan orang yang menyembah Tuhan dengan benar. Dia ini yang ternajis di antara kita yang sesama najis ini. Tapi kamu tahu, Yesus justru memuji iman orang ini. Nah, si orang Samaria yang kena kusta ini
mendapatkan satu blessing yang dia tidak pernah duga. Kan tadi dia pikir kalau orang sakit paling butuh satu, sembuh. Dua, diterima kembali oleh masyarakat. Tapi Tuhan menambahkan satu blessing, ini double blessing namanya ya. Satu blessing yang bahkan lebih besar daripada sembuh dari sakit kustanya. Dan Yesus memberikan keselamatan. Keselamatan dari apa? Kamu tahu nggak apa yang lebih mengerikan daripada sakit kusta ataupun COVID-19? Yaitu kematian. Tapi bukan kematian yang mati di dunia ini, karena semua orang pasti akan mati. Tapi setelah mati itu loh apa yang terjadi. Ada satu yang namanya kematian kekal, atau biasanya kita sebut sebagai neraka. Mengapa orang takut sakit? Karena orang takut mati. Mengapa orang takut mati? Karena setelah mati, mereka tahu bahwa setelah mati ini masih ada sesuatu. Dan Yesus berkata, yang lebih mengerikan itu, aku berikan kepadamu. Karena engkau datang, engkau ingat, bersyukur, dan engkau menyembahku. Nah guys, pelajaran dari kisah ini mengajarkan kepada kita ya, bahwa bukan orang yang mengalami pertolongan yang bisa bersyukur pada Tuhan. Karena tadi 10 orang semuanya sembuh, tapi tidak semuanya bersyukur pada Tuhan Yesus. Melainkan guys, hanya orang yang menyembah Tuhanlah yang bisa mensyukuri semua pertolongannya. Nah, di tengah situasi seperti ini nih, kamu lebih mudah mengucap syukur atau justru banyak mengeluh? Kalau minggu-minggu pertama mungkin ada yang girang karena nggak perlu sekolah ya, nggak perlu bangun pagi-pagi. Tapi setelah 1 bulan lebih mulai gimana? Nah, mungkin ada yang sudah mulai mengeluh ya, bosen aku, capek, males. Seketika hanya karena situasi sulit saat ini, kita auto lupa tuh sama kenyamanan, kemudahan yang kita pernah terima selama ini. Kita lebih mudah untuk mengeluh. Ini loh salah satu contoh guys, bahwa bukan berkat Tuhan yang bisa membuat kita otomatis selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang petani dan istrinya. Suatu kali mereka kehujanan, pulang dari sawah, mereka jalan berdua. Lalu waktu jalan berdua, ya mereka petani yang sederhana, kehujanan, dan mereka bahkan nggak punya payung. Apa yang mereka pakai? Mereka pakai selembar daun pisang yang lebar itu buat berteduh dua-duaan sambil pelukan supaya nggak basah dua-duanya. Nah, waktu mereka jalan dari seberang, ada seorang pengendara motor, mengendarai motor sama pasangannya juga, vum, dan begitu kenceng karena menghindari hujan dan nyemprot. Jadi waktu dia lewat ada genangan air itu nyemprot kena petani tadi sama istrinya. Wah, si petani sama istrinya itu langsung mengeluh. Pak, kita ini orang kecil nih paling apes ya. Nggak punya motor, kehujanan begini. Coba kalau kita punya motor kayak mereka, lah enak kita bisa cepat sampai di rumah, nggak perlu hujan-hujanan begini. Nah, susah ya. Nah, sekarang kita ke yang tadi naik motor. Yang naik motor tadi, yang ngebut itu. Nah, dari arah seberang ada yang nyetir mobil pick up tuh. Nah, mobil pick up itu lewat dan kenceng, sama-sama kenceng. Sama-sama nyemprot airnya. Tapi siapa yang kena semprot? Yang kena semprot yang naik motor. Jadi begitu kesembur air yang disemprotin sama mobil pick up tadi, si pengendara motor dan istrinya itu juga mengeluh. Aduh pak, kita ini apes ya. Hujan-hujan begini malah kena sembur air. Mereka nggak sadar, mereka habis nyemburin orang tadi. Tapi si istri mengeluh, kapan ya kita bisa punya mobil? Kita nggak perlu basah-basahan begini ya kan. Susah ya, yang naik motor juga mengeluh ya. Sekarang kita ke yang naik mobil tadi. Yang naik mobil pick up tadi, kamu tahu? Dari seberang ada mobil lain yang lewat. Mobil apa? Oh, mobil mewah, sedan, Mercedes-Benz. Nah, kemudian sama-sama lewat, saling nyembur, tapi aman, gak apa-apa. Cuman tetap mengeluh. Nah, si istri itu mengeluh begini, Pak, kapan ya kita bisa punya mobil mewah bagus kayak begitu? Gak kayak mobil kita butut, AC-nya gak ada, sering mogok. Lambat lagi. Mengeluh. Susah ya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang bawa mobil sedan tadi, dia nyetir sendirian. Nggak ada pasangannya. Waktu dia nyetir, dari seberang itu dia melihat ada 2 orang, itu peluk-pelukan, berteduhkan daun pisang tadi. Dia lewat, gitu. Kamu tahu yang mengeluh? Dia mengeluh nggak? Dia mengeluh. Aduh, enaknya mereka berdua.
begitu romantis, begitu menikmati, bahkan di tengah hujan aja bisa romantis berduaan. Sementara aku sibuk kerja, aku keluar kota, aku jarang ada waktu sama istri, sama anak, dan kadang sering tengkar sama istri. Enak ya kalau jadi kayak mereka, dalam kesederhanaan aja bisa bahagia. Nah guys, menurut kamu, siapa di antara mereka ini yang paling diberkati, yang paling bahagia? Yang mana? Yang punya mobil mewah? Nah. Jawabannya apa? Petaninya? No. Di antara mereka tidak ada satu orang pun yang bisa menikmati hidupnya, yang bisa bahagia karena mereka tidak ada yang bersyukur. Mereka selalu masing-masing fokus pada apa yang mereka nggak punya dan melihat apa yang ada di orang lain. Otomatis mereka nggak bisa bersyukur dan tidak ada satupun dari mereka yang bahagia. Guys, kamu tahu nggak? Bahwa untuk bisa bersyukur, kita bukan harus selalu punya segala sesuatu. Kita bahkan tidak harus selalu punya semua yang terbaik di dunia ini. Tapi ada satu hal yang Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa untuk dapat bersyukur, kita harus melihat kepada satu kebutuhan yang paling utama. Yang tidak bisa dunia ini kasih buat kita. Kebutuhan itu adalah hanya apa yang Tuhan, pencipta kita, Tuhan Yesus yang bisa sediakan. Nah guys, mengucap syukur itu bukan punya orang yang hidupnya paling baik, paling lancar, paling enak. Apalagi di situasi seperti ini, bukan yang di rumah paling banyak hiburan, paling banyak makanan. No, kamu adalah orang yang bisa bersyukur kalau kamu seperti orang Samaria tadi. Bukan yang sekedar dapat pertolongan, dapat berkat. Tapi yang tahu bahwa ada yang perlu disembah. Orang yang datang menyembah Tuhan adalah orang yang paling bisa bersyukur. Karena kita fokusnya bukan kepada hidupku, tetapi kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan beri, teman-teman? Hari ini Tuhan memang bisa memelihara kita. Tapi yang paling utama yang perlu kita syukuri adalah satu. Kasih Tuhan yang membebaskan kita dari ketakutan paling besar dari hidup ini. Yaitu kematian kekal. Dan Tuhan juga memberikan satu hal yang paling diinginkan oleh semua orang sakit di dunia ini. Termasuk kita yang berdosa. Yaitu ingin diterima, ingin dikasihi. Kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Apakah kamu menyembah Tuhan? Apakah kamu orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan? Are you a grateful person? Are you a God worshiping person? Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Tapi kami sadar bahwa bukan berkat dan semua pertolongan Tuhan yang bisa membuat kami otomatis bersyukur. Hanya satu cara untuk kami bisa bersyukur, apapun situasinya, adalah kalau kami selalu menyembah Tuhan. Dan bukan mendewakan hal-hal lainnya. Tolong kami Tuhan di masa-masa seperti ini, sekalipun kami tidak bisa hadir secara fisik, tapi hati kami yang mau menyembah Tuhan selalu ada. Kami beribadah, kami baca firman-Mu, kami berdoa. Sehingga setiap hari hidup kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah guys, untuk ayat hafalan minggu ini, mari kita membaca bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dan ingat ini sepanjang minggu ini ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, sama-sama kita bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sembahlah Tuhan, maka hati kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur. Jadi teman-teman, dengan menyembah Yesuslah, kita dapat belajar untuk bersyukur. Baik di dalam kesukaan maupun di tengah kesulitan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Thank You Jesus. Lord Jesus, I am so thankful.
teman-teman, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Ajarlah kami selalu untuk berfokus dan menyembah Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, ketika kami dapat pertolongan, kami ingat Tuhan. Ketika hidup kami susah, kami dapat penghiburan dan kekuatan juga dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, sekian ibadah kita untuk minggu ini. Sampai berjumpa lagi di kebaktian Sekolah Minggu GKLN versi online.